tertolak. Kemudian bid'ah itu termasuk dalam pintu syubhat. Sementara dosa-dosa besar, perbuatan zina, mencuri dan yang lainnya itu termasuk dalam pintu syahwat. Syaitan, iblis dan bala tentaranya menggoda hamba-hamba Allah, menggoda manusia itu dari dua pintu ini. Pintu syubhat dan pintu syahwat. Kata para ulama, pintu syubhat itu lebih kuat. Iblis dan bala tentaranya lebih senang seseorang terjatuh ke dalam syubhat daripada terjatuhnya dia ke dalam syahwat. Karena ketika dia terjatuh ke dalam syubhat, biasanya dia lebih kokoh, lebih permanen sesatnya, lebih permanen penyimpangannya. Kenapa? Karena dia menyangka itu adalah amalan soleh. Ini yang paling disenangi oleh iblis dan bala tentaranya. Berbeda dengan syahwat. Oleh karena itu ketika Al-Imam Mujahid bin Jabir radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah, beliau tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula wa la tattabi'u as-subula, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan penyimpangan. Kata Imam Mujahid, jalan-jalan penyimpangan al-bid'u wasyubuhat, perkara-perkara bid'ah dan syubhat, bukan syahwat, syubhat. Jadi syubhat, pemikiran yang nyeleneh, pemikiran yang menyimpang, itu lebih berbahaya dan lebih menjadikan seorang itu kokoh di atas penyimpangannya daripada pintu syahwat. Demikian pula yang menunjukkan bahwa bid'ah itu lebih parah daripada kemaksiatan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai memerintahkan untuk memerangi kelompok bid'ah tertentu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan untuk memerangi kelompok syahwat tertentu. Ya. Seperti misalnya kelompok Khawarij. Peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bahaya kelompok Khawarij itu lebih sering beliau menyampaikan peringatan itu daripada peringatan beliau terhadap pelaku dosa-dosa besar. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'adi. Kalau seandainya aku mendapati mereka kelompok Khawarij itu, aku akan bunuh, aku akan perangi mereka seperti terbunuhnya kaum 'Ad. Dan Nabi mengatakan tentang mereka, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Nabi mengatakan tentang mereka, syarru qatla tahta adibis sama. Seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Wa khairu qatil man qataluhu. Sebaik-baik orang yang terbunuh, yang dibunuh melalui tangannya kelompok Khawarij. Peringatan-peringatan ini itu tidak ditemukan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang menyimpang karena syahwat. Jadi kesimpulannya, ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa secara umum perkara-perkara bid'ah itu lebih berbahaya, itu lebih parah daripada al-kabair, dosa-dosa besar. Meskipun para ulama kemudian menerangkan bahwa ini hukum secara umum. Adapun hal-hal secara rinci terkadang ada yang perkara bid'ah itu masih lebih ringan dibandingkan perbuatan dosa besar yang lainnya. Jadi ma'asyara al-ikhwan rahimakumullah, dari penjelasan ini